Ngatur Gus Bariati, ngatur Gus Bariati. Mantan bolone. Oh. Ya tahu. Ngatur Gus Bariati ada, ngatur Gus Bariati. Oh, masuk Mas. Ada. Wah, Mbak Di. Wah, teko sore-sore iki ya. Ngopo ya bingung kok ya. Ayo ngetak-ngetik mingan tik tik tik. Olahraga jari. Olahraga jari ya. Saiki orane ming satu jari cukup kok. Monggo, Mas. Yes. Ayo Mas. Tapi tempatnya terbatas. Ya, rumahnya kecil lah ya, kecil mungil. Ayo Pak Amsah, duduk. Guys, pokoknya Perkembangannya kayak gini. wah, saya itu kan nganu Mas, ceritanya kelebihan air. Terus sekali ya, pakai ini gimana apa Mas? Kelebihan air, Jur. Karena kelebihan air itu saya 9 hari di RSU Mas. 9 hari di RSU. Jadi Gula ya punya. enggak, pada awalnya saya itu kan seperti robot Mas. Jadi gede-gede kabeh. Gede kabeh, kaki gede kabeh, nggih Kandungan air yang kandungan air. Jadi saya itu kalau duduk saya itu kalau geser. Sini Mas. saya itu kalau duduk seperti itu kesulitan berdiri Mas. Enggak sesek. Ning karena kabotan banyu itu loh. Jadi makanya kalau saya duduk cari yang seperti kursi agak tinggi. Jadi mudah gini. Tangelan ya. Ini nih Pendek. kecilan. Waduh, saya harus cari pegangan dulu. Oh, jadi jenengan nganunya karena apa? Itu ya problem air yang Nah. menghubung itu. Kemudian kan saya larikan ke RSU. Nah, saya itu begitu masuk UGD, saya itu penyakit apa ramudeng ya padahal waktu itu Mas. Wong aku tidak ada yang sakit, maksudnya sakit dalam Yang jenengan ya aktivitasnya nggih. ini ya. Nggih, jadi ben podo-podo. Itu drop cepat Mas ya. Anjur, setelah itu Mas, setelah masuk UGD, saya itu ditanya dokter anunya perawat itu, iya apa iki, kenapa iki, kenapa? Nah, saya kan bingung ya. Nah, saya jawab langsung gula. Gula, saya bingung. Saya itu loro apa toh? Tapi sebenarnya asli setelah digaruk bukan gula. Nah, ini kan ceritanya saya kan harus mencari jawaban ini Mas. Nah, kan saya bingung orang ngopo-ngopo, maksudnya kondisi awak itu tidak ada yang saya rasakan, hanya kelebihan air itu ibaratnya saya mengabut itu loh. Jadi mau nggak pakaian aja ini ya meret-meret kabeh Mas. Jadi meret. Nah, akhirnya karena saya jawabannya gula, tapi begitu masuk UGD saya dites semua. Ngecek wah semuanya lengkap. Lengkap. Nah, kemudian gula itu indikator gula itu langsung dimasukkan di sini saya. Karena saya bilang gula itu jadi di atas itu setiap saat ada perubahan itu trek berapa itu, tapi ternyata kondisinya normal Mas. Kondisinya di bawah 200 terus tuh Mas. Saya selalu dicek nih. Oh berapa ini? 200. Jadi normal toh, tidak ada yang melebihi apa jenenge 300 akhirnya sampai dari rekomendasi semua mau masukkan bangsal itu kan tetap harus tes rapid. Jadi masuk bangsal itu tidak boleh kalau tidak tes. Padahal kita sudah antigen 2 kali Mas. Antigen. Nah, saya jam 8 itu langsung dites. Jadi sebelum masuk itu tetap harus tes. Nah, hasilnya negatif. Nah, saya tuh feeling orang itu
konotasine masuk RSU zaman sekarang itu identik dengan COVID loh. Jadi gelem ra gelem di dicap COVID. Padahal di sana itu yang sakit di luar itu banyak sekali tuh. Nah, jadi saya karena negatif, saya masuk Alamanda. Nah, masuk Alamanda itulah saya kemudian pakai kateter sama dokter jantungnya. Hari kedua itu Pak Yoko sama Pak Tarto itu bilang, Pak Wit ini jenengan itu kelebihan air, jadi jantungnya itu mompanya lambat. Nah, duk ini itu kan nendi. Jadi posisi jantung itu nekan duk ini itu nenggon abot, nenggon weteng ya nganu keling-kelingan apa jenenge banyu ning sikil sing istilahnya apa protein apa sing kudu di apa dilebokke dengan sikil jantung iki ra iso nyuplai ngono lho. Nah, karena banyu ning tangan ya banyu. Jadi jantung itu lemah jadi nganune apa jenenge bagi itu anjir. Nah, saat ini kondisinya harusnya disedot ya. Sedot ya. Hari ketiga itu yang datang itu dokter paru Mas. Pak Franky bilang, Pak Wit ini paru-paru jenengan itu kelelep banyu. Sini Mas. Nah, jadi jenengan kesulitan bernapas dan akhirnya tidak bisa bernapas wah. Akhirnya hari ini juga jenengan saya sedot, operasi sedot. Ini saya tanda tangan toh. Tetap sama istri saya. Tetap kalau yang paru itu langsung sekarang kan sistemnya operasi itu tidak masuk meja operasi Mas. Saya langsung di tempat tidur itu operasi langsung saya. Langsung di situ. Langsung sininya tadinya Pak Franky nganu pakai jarum itu cari airnya di sini tapi ternyata sini kan gemuk. Jadi tadinya perkiraan sekian senti wis kena air banyune. Tapi begitu masuk pertama sit jarumnya waduh nganu gagal ini enggak ketemu. Enggak langsung saya Mbak. Tapi saya tidak diperbolehkan bergerak, nafas harus teratur, tidak boleh bersuara. Langsung gini kan, saya duduk gini, langsung operasi langsung gini. Jarumnya jarum beda ya, bukan jarum yang kayak obat nyuntik bukan ya? Saya itu ngeri ya Mas, ngeri betul ya. Ya diperlihatkan tapi saya kan bisa lihat tapi ngeri Mbak. Sininya wah sakit itu loh Mbak, cekit. Anjir. Enggak bisa langsung Mas. Langsung anjir. Si kedua itu atasnya berarti kalau bisa tuh airnya mengalir begitu. Yang kedua itu juga gagal karena jadi tebal kulitnya. Nah, yang ketiga itu bagian sini Mas. Paru-paru. Ini resikonya saya sudah diberitahu. Pak Wit, ini resiko. Ini kalau jarum ini kena paru-paru nanti paru-parunya gembes. Makanya itu jauh. Gembes. Ya, cari tempat yang bukan paru-paru ya. Nah, akhirnya di sebelah sini itu Pak Pak Franky itu begitu klik gitu dia jarumnya digini berhasil itu lega napasnya. Setelah itu langsung dipompa. Ini kerasa juga ya. Ayo kerasa tapi saya mau melihat itu sudah ngeri ya, ngeri betul saya. Saya kan hanya lihat atas gitu. Saya tidak boleh bergerak banyak bergerak. Napas saya itu mau napas terakhir itu tapi jaga gerakannya jaga, nafasnya jaga. Karena saya terus terang agak terakhir itu sudah bau itu loh daging amis itu loh. Jadi jantungnya dewe begitu kelelep itu begitu disedot sini 1,5 liter Mas. Itu paru-parunya langsung goleki tempatnya paru-paru. Jadi kita tidak boleh banyak bergerak. Jadi Pak Franky bilang
jangan dibergak dulu. Ini paru-paru sedang mencari tempatnya omahe itu loh, Pak. Kata di Kemambang. Oh ya, menempatkan Kemambang, oh. posisi Ada kan tempatnya organ bentuk organ tubuhnya. Kita tidak boleh bergerak karena bergerak nanti ini berubah. Nah itu akhirnya disedot itu saya juga lihat anunya airnya Oke, 1,5 liter. 1,5 itu jur dari Pak Franky. Ini sudah habis semua kan paru-paru tapi di bawahnya kita kok masih di bawah, maksudnya itu di bawah dekat perut itu masih itu no. Anjir. Setelah itu disedot tapi jur bilang gini, jenengan setelah ini batuk terus. Tapi memang batuk, Mas. Ya, karena itu ya apa Paru-parunya kan belum mengembang toh, Mbak. Ya jadi kisut toh. efeknya kan gitu. Kisut toh jur. Akhirnya kan batuk-batuk. Nah, dia kan cari pengembangan. Mungkin ya paru-parunya itu ben ngembang kayak gitu batuk-batuk. Menormalkan Heeh. organnya sendiri toh. Sendiri. Ya, jur akhirnya hari ketiga itu Pak dokter jantung Pak Yoko itu, Pak Wit ini mohon jenengan biaya sendiri di luar BPJS untuk obat. Akhirnya gimana, sanggup Ya, sebenarnya lakoni ya. sanggup. Karena Hari, ya. pada waktu itu 2 hari di sana air itu tidak sesuai dengan apa standar normal. Harusnya kan kalau disedot itu kan minimal maksimal 4 liter tuh, Mbak. Kurang dari itu. Nah, begitu pakai obat di luar ini loh, paru-paru itu, Mas. Oh ya. Jadi sing sikil, sing rai, sing tangan ya. Ayo. Ukur kan besar-besar tapi kok tidak berubah itu loh. Perubahan ini langsung berubah. Nah, yang itu pakai obat itu. Nah, setelah minum obat itu Pak Sur 1 hari kadang-kadang ya 5, 6 Anu, sampai 11. buang air besar. Oh, enggak, Bu. Air itu Air kencing ya. air kencing itu. Bulannya air kencing ya. Heeh. lewat tetet Kateter. Nah, anjir. Hari ke hari ke-9 itu saya sudah berubah, Mas. Jadi seperti ini orang tua ini, Mas. Nah, ini ya terus Apa? tiba-tiba Kisut ini ya kecil sekali. istilahnya Tinggal longlet, balung karo kulit. nanti itu kan ya nanti penormalan kembali kan proses Ini ini ya. setelah itu airnya. Nah, dulu kayak gini aja nggak bisa, Mas, karena kaku gini saya. Karena air itu. Udah berapa hari ini, Mas? Apa nih, Mas? Setelah ada proses pembuangan air itu sampai sekarang ini udah berapa hari? Dari tanggal 19 19 itu udah Mei. Mei, April. ini sebelum puasa ini. Sebelum puasa persis berarti ya 1 bulan ya. 1 bulan. Tapi di sana itu terus terang saya merasa sakit tambahan itu sini, Mas. Apa jenenge punggung sama apa jenenge bokong. Turu-turu Karena posisi gini terus. Posisi gini terus. Apalagi ketika kita susut airnya itu tinggal tulang ini kan, waduh, wah sakitnya minta ampun. Jadi sekarang tinggal proses Pemulihan. Semoga sehat. Nah, itu pertanyaannya tak tanyakan sama Pak Yuko kemarin waktu kontrol itu. Pak Yuko kok pada banyak yang tanya ya, menurut saya itu sakit apa tuh? Nah, saya kan nggak tahu apa istilahnya jawabannya ya kenapa. Nih kalau penjelasannya jenengan itu kan saya kelebihan air kemudian disedot, akhirnya dampaknya ke jantung menjadi lemah loh, mompa itu tuh. Anjir, yang ditanyakan itu saya tidak bisa jawab. Jangan sampai saya jawab tapi ngawur. Anjir, ngopo? Anjir, yang ditanyakan itu kok biasanya kenapa ya kok kekurangan air aja jadi masalah. Kelebihan air itu kelebihan air itu kenapa ya? Nah, akhirnya Pak Yoko itu bilang itu karena kelebihan protein, Mas, ternyata. Oh, dari proses protein. Nah, protein itu Terus akhirnya efeknya itu ya, airnya berproses jadi air itu. jadi dari protein itu jadi Ini jawabannya Pak Yoko loh. Saya tuh itu apa tuh Pak? Secara ilmiah itu apa Pak Yoko?
kenapa kelebihan kok air itu? Yaitu karena kelebihan protein. Atau sebenarnya proteinnya itu sumbernya dari apa? Ayo pola makan toh. Oh cuman Makan toh. enggak kan ya, jenengan mungkin konsumsi apa tertentu terus efeknya itu enggak ya? Nah, tidak. Jadi karena pola asupan apa-apa, tapi saya nganu dia Pak Yoko itu tidak jelaskan lebih detail karena ini ya mungkin jawaban itu maksudnya golek pertanyaannya dewe. Tapi kelebihan protein ya. Selanjutnya silahkan tanya Google. Google itu. Anjir akhirnya ya kembali lagi. Apa minumnya itu nggak bisa keserap, nggak ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, terus akhirnya larinya ke seluruh tubuh itu loh. Anjir akhirnya itu karena Tapi ginjalnya benar. enggak betul apa-apa. Tidak apa-apa itu kemarin aja. Kemudian waktu hari kedua itu kok tadi pakai kateter itu kan lama. Itu kenapa? Itu kan Pak Dokter Yoko bilang kok lambat ya. Jadi akhirnya di samping harus beli obat itu Pak Yoko bilang jenengan harus konsumsi putih telur minimal 3 butir. Dimasak atau masih Enggak digodok itu. dimakan ya? Nah, itu ternyata Itu protein itu. itu ternyata putih telur itu mengikat jaringan untuk mengunci air itu tidak masuk kembali. Nah, selama 2 hari ini kan kita tidak konsumsi putih telur, jadi begitu disedot itu airnya banyak yang kembali ke misalnya kaki neh tetap nutupi karena tidak ada yang mengikat ini jaringan untuk masuk lah katakanlah. Masuk lagi itu aneh. Konsumsi putih telur itu bisa untuk ben banyune iki ora ning nggon kono neh ora balik lagi ya. Salah satunya semen semen apa-apa lah bahasane. Nah, itu pakai putih telur. Nah, itu kan sampai sekarang saya konsumsi itu. Karena memang apa jenenge? Sepele ternyata Sepele. Itu bagi tubuh bisa membantu ya. Membantu. Berarti Kadang-kadang enggak tahu sampai sejauh itu nggih. Putih itu. telurnya. Nggih putih telur. Tapi yo dampaknya setelah dari rumah sakit itu di samping ini saya itu jadi depol atau debrok gede-gede ngompol bener Mbak. Iya. Tubuhnya belum normal ya. Ya karena istilahnya apa kan kita masih obat-obatan Mas. Badan belum reaksinya Nah, belum normal. saya tuh habis pulang dari rumah sakit itu 10 menit katakanlah sampai seperempat jam mesti lari ke toilet ke belakang. Dan saya itu celana ini pasti basah. Basah Mas. Jadi 10 sampai 15 celana. Makanya saya kalau di rumah tidak pakai apa-apa. Mas, pakai pampers. Pampers. Nenggon apa jenenge? Nenggon tempat tidur saya pakai pampers. Jadi saya tidak berani apa jenenge istilahnya apa jenenge nih Pak saya pakai dadak nguculi wis metu. Ayo saya lebih baik tidak pakai apa-apa sambil tiduran gini. Itu habis pulang. Pas tidur malam itu sekarang Sama Mbak, malam sama. ke toilet. Iya kalau sudah malam itu apalagi malam itu wis kerasa strik itu wah langsung minum dibatasi Mas. gimana sih Mas ya? Masih dibatasi. Oh, gitu. Masih dibatasi. Jadi makanya saya kalau kan saya sudah masuk ke kantor. Kalau pakai kaki saya tidak berani. Kalau pakai kaki. Karena ayo masih sering saya sampai saat ini karena saya masih kontrol pas pakai obat-obatan itu dan itu masih ada zat pelarutnya. Masih ada zat pelarutnya. Jadi selama masih istilahnya di bawah dokter itu pasti ada obat-obatan yang efeknya untuk ke belakang itu Mbak. Itu masih ada obatnya itu. Jadi masih harus diminum terus. Nah, itu tetap sampai sekarang itu saya tetap sering ke belakang. Nah, di kantor orang ya sering ke belakang, tapi saya nih kon kaki itu saya buka ireng karo batik. Model ditok. Tetap kelihatan Mas. Kelihatan karena
Nek batik kan nggo kata ireng. Ireng. Ketok Raketo nanti itu kalau pakai kaki kelihatan kan. Nggo pampers lho, Mas. Ayo pakai pampers itu prosesnya kan sama Mas. Jadi dadak buka, dadak ngene, dadak apa sih? Tapi nek orang biasa ngono ya tetep ra iso, Mbak. Iya. Nah, iya itu. Sinangane ya bentuk kok dikeke nggon kene. Paling kan airnya itu nih udah pampers Ya pampers, iya. Tapi jalan di pas paya butuh beli raketung apa lalu tapi kecalanannya orang kena iya, tapi tetap angel Mas, tetap kena. Tetap kena karena Selak kesusu barang. di samping ke susu, kalau sekarang itu polanya sudah beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu kan air itu mantur gitu loh, seperti nah itu. Kalau sekarang itu ning sedikit tapi tes terus, tes. Jadi misalnya kita, wah kok kerasa kepingin ke belakang itu, saya ke belakang, tapi tidak bersih seperti jenengan. Jadi langsung nembak itu loh. Tapi netes terus, tapi ukih terus. Makanya saya ke belakang itu sering suwi itu karena apa? Karena naluri awake dhewe. Naluri untuk kencing kayak seperti normalnya itu belum jalan ya. Belum jalan. Milih karpe dhewe. Makanya tetap saya kayak carane Mas Hamzah tadi pakai pampers itu loh. Abang iki apa jenenge? Polane wis beda. Maksudnya gini, kalau udah ketok berasa udah penuh ganti. Gitu. Ayo, tapi kan lebih nyaman daripada ayo. netes-netes itu. Tapi kan ning kantor ning kantor njur. Ngerti dhewe. Memang baru keahliannya baru belum normal lah Mas. Ayo wong saya aja sering ke belakang itu kan lama Mas. Saya butuhkan waktu 1/4 jam untuk ben ora netes itu loh Mas. Tapi sing dodok-dodok iki wis aduh iki. Kan dia ngetek mentes ora netes. Mentes, heeh. Iso Metu, heeh. Sebabe neh dhewe iya. Dhewe mau nahan ben apa netese iki mandek ngono ki ora iso. Tetep tes. Makanya saya biarkan terus. Tes. Dokternya kok jadi sampai efeknya gitu. Karena masih obat. Oh itu. Ya kan saya masih ngonsumsi obat itu. Itu ya, Heeh. efek obat ya. Kan iso normal ya. Nah, normal itu. Nyaman, ya. Nah, itu yang paling saya terus terang efek sampingnya itu ya karena kembali lagi sininya kan tinggal apa? Longlet toh. Misalnya saya duduk seperti ini, Mas. Ya seperti keras atau keras. Tulang sama wah keras. Ya. Kalau dulu duduk itu nyaman. Masih nyaman. Nyaman. Kalau setelah ini saya tidak nyaman. Tidak nyaman ini karena apa? Diminum dulu. Nggih. Jangan lupa. Nah itu. Amin nih, tunggu sini. Kita aja mah disuruh minum yang banyak ya. Nek sing normal kan awake Iya. dhewe minum air putih sing banyak. Ini dibatasi sehari berapa? Ya sebotol itu 2. Botol itu 2. Tapi itu ya masih sering bolak-balik juga. Sering. Masih Ya karena tetap obatnya itu, Mbak. Fungsi obatnya itu tuh. Fungsi obat. Tapi saya jadi pelajaran Mas Hamzah. Pelajaran itu saya terus jadi lebih dekat sama Tuhan Yang Maha Esa. Karena begitu saya masuk UGD itu saya sudah berserah pada Tuhan Yang Maha Esa. Wis nih memang takdir saya hanya hari ini ya sudah saya pasrahkan. Karena jadi sebelum di rumah sakit itu posisinya wis sajane wis rada ngene ya. Rada parah ning belum tetep gowo lunga tetep teng kantor. ya karena saya dimotivasi dhewe nalurane kan nek iso iki rasah rumah sakit. Rumah sakit, heeh. Aku iso. Heeh. Karepe wong lanang kan kan kuwi karepe Ayo. normal rasah. Ayo, saya kan dimotivasi oleh teman itu. Ojo sampai jenengan malah gawe bojone lara. Ada dhewe lara ke bojone kan ngerawat dhewe. Akhirnya memang kenyataan Tuhan Yang Maha Esa itu kan
jawil saya. Tidak nyubit, tidak nendang, tidak menjawil iki jajal kon nang rumah sakit 9 hari. Ya saya kan sudah seperti itu. Saya dimotivasi, mesake bojomu. Aku lara, engko bojone ya lara mesti. Nah, akhirnya pokoknya saiki piye carane kowe dalane ning ndi? Dalane ning rumah sakit RSU IGD. Akhirnya saya masuk ke sana. Ya akhirnya Tuhan Yang Maha Esa itu memang memperlihatkan sesuatu yang besar, Mas. Yang memperlihatkan itu saya tidak bisa apa-apa, Mas, ternyata. Ra iso apa-apa. Ternyata ya sing menungso iki kadang dibutuhke. dibutuhke. Akhirnya saya ya wis nih model seperti ini ternyata istri saya itulah yang jadi tangan saya, jadi kaki saya, kepanjangane. Awak itu ya wis ini pelajaran bagi saya ternyata. Nah, itu ceritanya seperti itu Pak Ustaz dan rekan-rekan semua. Pinten sasi mboten pundi-pundi di rumah terus. Ya saya pengennya tetap kerja. Oh iya, tetap kerja. Sebelum masuk itu tetap saya kerja. Hanya jalan-jalan udah bisa ya. Bisa sekarang. Hanya ini normal hanya kondisi tubuh terbatas karo kekuatan badan itu karo dagingnya rung bentuk. Nek saya Pak Abzah saya ada penjual daging konsumsi untuk daging tangan, daging kaki ngono iki. Tak tuku. Ini dhewe kan ora iso. Dhewe konsumsi misalnya pisang. Engko pisang iki engko dadine daging ning ngendi? Tangan apa kuku apa ning ngono dhewe ora ngerti. Ini ana ning supermarket ini untuk daging untuk tangan ngono ya gelem. Ya itu cerita dari saya seperti itu. Iya. Saya itu pengennya kembali tidak usah terlalu gemuk, tidak usah terlalu tapi sedang-sedang saja. Dalam arti kembali lagi ternyata itu kita itu memang yang paling bagus itu ya yang sedang-sedang saja itu. Balance, imbang. Kalau Kanjeng Rasul kan iya. sehari-hari itu kan Iya. makan pada saat merasa Lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah itu. Paru-paru. Lah itu mungkin Itu supaya ini iso nglakoni. itu mungkin itu Pak Hamzah. Kenapa kok kelebihan air itu kan kadang-kadang kita misalnya makan sederhana aja. Sayur bening, sambel sama tempe garit. Kan enak. Begitu enak itu tetap bisa juga sego. Padahal kan ini kan wis Buat sepertiga udara, sepertiga makanan terus apa itu ada. Berarti ini ketemu ora kudu isi makanan semua iya. Sepertiga, ayo. Ora gampang. Iya. Kebiasaan saya itu terus terang sekarang ini itu lebih banyak karena saya sudah dulu di Jewer itu. Sekarang kalau ada orang yang katakanlah sakit apa itu, saya itu kroso, wah orang itu menderitanya seperti apa ya? Saya sudah seperti aja menderitanya. Saya seperti itu. Kelihatannya gemuk tapi ternyata tidak sehat. Tidak sehat. Iya. Karena saya itu pernah jatuh loh Mas, Mbak. Karena istri saya kan, tapi itu sebelum masuk rumah sakit, karena kegedean tuh. Karena itu, karena kelebihan air. Posisi sudah tidak normal ya. Kelebihan air itu, jadi istri saya kan pakai nggak bisa pakai di lakone itu, lakone di kecamatan sana itu absen itu. Nah, saya kan sudah sampai selatan. Kok di ini, tak tuku pulsa. Nah, pulsa kan pagi-pagi yang ada itu di Masugi sana, Magarsari itu loh Mbak. Masugi. Nah, begitu saya sudah turun dari sepeda motor, truk ini itu kan itu ada kantin, trotoar. Segini aja saya tidak bisa naik Mbak. Tangan
Pertama kaki. Saya itu wah nggak kuat. Kaki kanan nggak kuat. Tapi begitu saya paksakan naik kantin, trotoar itu. Begitu bisa naik, klik, langsung hitam, Mbak. Blank. Saya itu jatuh, Mas. Itu berarti kan sajane pingsan. wis sakit tapi jenengan ora ngrasake ya selama ini kan. Ya karena dia Tahunya cuma kegemukan. kegemukan. Nah, jadi Tanda itu kan sebenarnya wis ngono awake kok Enggak. mlaku bergerak ora penak berarti sak jane loro ning dhewe sok oleh ulana kan ngono to. Iya. Wah teko mlaku. ayo. Wis ra kene gawe. Nah, jadi akhirnya munggah nanggon kendaraane ra iso. akhirnya kan saya jadi ngesot-ngesot itu, Mas. Bagaimana cara bisa berdiri? Penjaga Alfamart aja takut kok. Takut dekati karena mungkin Kiri darane COVID. Covid tau. Waduh. repot iki. Iya. Akhirnya mungkin takut COVID itu dekat aja nggak berani tuh. Nah, saya ngesot-ngesot. Caranya bangun. Nah, kemudian ada tukang parkir itu. Tukang parkir itu naikkan saya tidak bisa, Mas. Tidak bisa gini kan nggak bisa, nggak kuat. Nah, baru setelah ada orang itu, saya tak, Mas tolong saya dibangunkan dari belakang itu. Bisa bangun saya. Nah itu salah satunya. Ternyata badannya ya wis pele ya pas orang normal ya nyatanya ya terus ora fungsi tenan ya. Iya. Ngadeg kangelan. Kangelan. Padahal yang saya rasakan itu tidak ada yang misalnya berasa hanya neh dewe, neh jagong, ki kangelan tangi. Karena kelebihan ini, Mbak, Air itu tuh. kelebihan air. Ya mungkin Karena ndak proporsional itu Nggih. di badan dadi efeknya. menyatnya kangelan. Iya, padahal kalau apa jenenge? Kalau kita lihat ndak iyo, tapi kalau pas betul-betul apa itu menghadiri kita, apa, kelebihan air itu baru bisa merasakan. Nah, ternyata saya itu kemarin didatangi Mas Adi. Mas Adi ternyata bapaknya ya sama. Oh RT 1 ya? Ya tempat saya, Mas Adi sini, Mas. Adik Wahyu Adira. Oh yang di Heeh. yang Adira. Iya, jadi akhirnya jadi ke sini Pak Hid konsumsi ketumbar. Ketumbar kasih air panas, didiamkan, nanti konsumsi tengah malam. Dan apa ngosok awake kosong gitu loh. oh gitu ya. Itu ketumbar, Cem-ceman. cem-ceman ketumbar. CSS Heeh. ada kan. Anjir akhirnya tadi pagi Mas Tio itu kesini juga ternyata ya konsumsi itu. Tapi kalau saya rasakan enak, maksudnya dia tidak pahit, tidak seperti Badannya kalau di badan karena saya kemarin di paru-paru sudah apa disedot, saya nafas tidak ada pengaruh. Nah, pengaruhnya hanya itu ke belakang itu, ke belakang. Padahal efeknya awalnya dari air. Jadi kalau Mas Tio itu bapaknya, jadi seperti saya, tapi nganunya konsumsinya ketumbar itu. Oh, ternyata Benar itu. ketumbar itu. Jadi dia tidak apa lakukan penyedotan tapi konsumsi herbal itu. Tapi yang ini paru-parunya benar itu nggak terganggu waktu itu. Jadi kan terus problemnya di paru-paru. Ayo mungkin Beda-beda ya. beda orang kan mungkin dia pola makannya tidak seperti saya. Sama-sama kelebihan air. Ah, tapi apa efeknya kan beda, variasi, ya. bervariasi. Jadi saya itu ini kelebihan air itu tidak langsung Mbak. Seluruh tubuh bareng-bareng tidak. Tapi dia seperti air itu dikasih kita teko kan dari bawah dulu ke atas naik. Nah, saya tuh seperti itu. Jadi mulai tahun awal 2021 itu kan di kaki, Nah, prosesnya kaki, teko di paha, cek ya. paha ini. Kalau dari kaki udah terdeteksi mungkin ya pengobatannya soal luwih cepet ya ora. Ya cepat, iya. Karena ini kan terus Masih tekan ke seluruh. wis 90%. Ya. Wah, itu makanya dokternya bilang
ini nganu ditakon itu riwayate. Mulai merasakan kapan? Oh gitu. Terus dieling-eling ya. Dieling-eling saya. Ini, Oh. anak baru itu suwe ya. Sudah itu termasuk saya ceritakan ya itu memang apa jenenge keseimbangan tubuh wong wis Ya, ora terganggu air itu mengganggu keseimbangan tubuh. Ada sepele ya, sarafnya itu kena air ya tetap ora iso fungsi. Rasa fungsi Mas. Maksimal, toh. Tidak maksimal. Naik berat itu nggak bisa kan mungkin efek apa? Iya. Tubuhnya terganggu itu ya. Ya memang banyak sekali yang bertanya kok iso ya kelebihan air. Kok iso kayak ngono? Macam ngono. Ayo memang itu lah akibatnya sepele lah. Jadi Sepele. fungsi organ itu jadi kita baru tahu nih mahal. Mahal. Jadi terus aji ya. Aji ya iya. banget, ya. Jadi, Makanya pola makan kita itu kan yang harus apa jenenge robah. Bener katanya Pak Hamzah tadi. sama dia ya. Heeh, jadi Ora ora akeh banget rasa sini. Yo oleh mangan sing katakanlah nganune kolesterol tapi sithik. sekedarnya. Iya, karena kemarin waktu makan di rumah sakit itu juga saya dikasih apa jenenge makanan ya daging ada. Dagingnya murni daging. Daging. Telur ada. Juru makanan yang sering kita konsumsi. Hanya nggak rumah sakit kan takarannya ada ya. Nggak enak, tapi mungkin itu salah satu apa jenenge Cukup untuk badan aku ya. dari sisi apa takaran mungkin satu hari mungkin tubuh itu harus gini mungkin ya segini mungkin wong saya juga di sana juga di buatkan teh satu gelas itu manis itu Jadi ya, intinya ini badan ini ya memang butuh. butuh iya Manis, butuh asin. butuh asin iya ya ada sirup marjan juga saya waktu di rumah sakit itu kok ada sirup barang ya Berarti nyatanya ya, lah. arak mari niku wis tapi memang jur tingkat yang paling ngedrop itu waktu hampir 9 hari nih Mbak itu 9 hari itu nganune ngedrop kabeh termasuk tensinya tapi dokternya wajar itu Pak Wid Dia udah tahu prosesnya. kondisinya jadi semuanya kan langsung srut itu ngedrop jadi pulang itu saya 90 40 Mas Oh, ini rendah ya. rendah tensi ini tapi begitu saya sudah kontrol ke RSU kemarin seminggu kemarin sebelum lebaran ini sudah normal 120 per 90 Wah ini ya. Sing ngono-ngono ki kareng nggo nganu. Nggo nambah PPD awak. Wah. Gede. Sepuku normal kan itu. normal iya Ben tambah apik lah. iya tapi ya saya terus terang pelajaran berharga itu saya terus terang sekarang ini tidak bisa saya harus beda dengan manusia saya waktu itu sebelum masuk itu harus berubah harus berubah sekarang misalnya saya apa jenenge makan apapun ketika saya sudah melihat rasanya ya sudah ya tidak ingin apa jenenge nambah Cukupe gitu. tak cukupe jadi nek wis krasa ya wis lah nek kepengin tanduk ya sesuk neh kembali karena saya takutnya itu apa jenenge nanti kan ini kan bisa berulang ya kalau kita konsumsinya masih seperti itu Itu nganu ta apa? Harus warnanya harus ditangkap. iya Sikil apa kan aku kudu lek dicek kok. dicek iya Tidak sampai. iya jadi saya Udah nganu kemarin. ini kemana saja Pak Hamzah Ini kemarin baru kayak dolan ning sedulure Sedulure. Pekalongan. oh iya Lancar. iya Tapi anu berangkat pagi pulang malam. pulang malam Jadi kayak lagune sama wali lho. oh ali lewat jalur tengah apa utara oh tol cepet tol itu cepet Yo, iya deg-degan iki lancar perlancar lancar. pirang nganu Mas Ya, lewat 2,5 jam. lewat tol Ya 2 jam lebih dikit. Tapi kan ya terus selanjutnya kan ya berarti 100 munggah. Mas. satu munggah Lancar terus. neng tol itu manunya satu ngantuk
Oh ya, Wis nek misalnya wis ngantuk poin kudu ning rest area. rest area. Wis Pak yo. Iya. Pak. Iya, Pak. Paringi lek sehat Terima kasih. dan semangat. Semangat tuh. Udah seiring sejalan, Ayo. jalan jadi tetap seiring sejalan. Ayo. Oke, terima kasih. Yang penting kita sehari ini minal aidin wal faidin. Kita hari ini merayakan hari kemenangan. Insya Allah kita juga masih menangi lagi hari Ramadan dan kita menangi lagi hari raya kemenangan tahun besok dengan kualitas yang lebih bagus. Mas ya. Nggih. Jaga kesehatan. Iya. Ini Allah ngasih Nggih. kemudahan sama Mas. Iya. Amin amin. Amin amin. Amin. Amin ya Allah. Amin amin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ya kana butuh ya kana astagfirullah siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Nggih, matur suwun sangat. Paringi sehat, Sehat. suara mulih normal bisa Aktivitas lagi. normal aktivitas. Nggih. Itu ya Mas. Iya, matur suwun Mas Hamzah nggih. Ah, jadi cerita gini aja. Wah, wis pokoknya gini aja lah wis. Karena kita masih prokes. Prokes itu bingung ya. Kepinginnya salaman, kepinginnya padahal itu tuntunannya awake dhewe, tapi Pondok-pondok tetep njaluk salaman. ya, ya saya tuh bingung ya. Posisi bingung. Besok masih apel, Pak. Ayo toh. Ayo apel. Normal. Wis nganu Ini prai nanggung ya, Mas. prai bodongan sekedarnya kan. Sekedar, ya. Situasi Covid ini para Covid mungkin Mungkin dowo. mungkin hari Senin ya itu kemarin itu ya, Mas. Betul. Tapi insya Allah nganu lah. Sing penting dhewe. Jangan bisa Mas. Saya bidangnya Pak Iwan. Oh, melu Mas. Pak Iwan jarang ketemu karo jenengan, wong jenengan nggon mano Mbak Vero. Ayo. Saya Bidang pemerintah. saya PU Dan ya. perhubungan karo Disperkim. Disperkim. Ininya ke situ. Iya. Permukiman. Nah, tapi besok kan wis fungsional, Mas. Ayo. Ada Lakoni toh. dilakoni aja. Begini. Nah, itu podo dilakoni. Kalau saya itu mengalir, Mbak. Saya tidak mengalir. Ganti pimpinan, ganti model, ganti regulasi. Model. Nah, itulah. Nah, ya itulah dinamika. Apa ya setelah lakoni? Wis mari itu. Warnanya kan di situ. Mbak, terima kasih ya, Mbak. Nggih, nggih. Matur suwun. Ini makannya berapa kali tuh? Kayak Pak David pinginane Iya. sing sedikit dah. Oh.